Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafita Nila Aswar dari kelompok KKN 54 akan sosialisasi pencegahan penularan dan penyebaran virus PMK pada hewan ternak ruminansia. Apa itu PMK atau penyakit mulut dan kuku? Nah, saat ini terdengar isu terkait penyakit mulut dan kuku yang merupakan wabah virus pada hewan ternak ruminansia. Wabah ini menyebabkan penyakit viral yang sangat menular dan menyerang semua hewan berkuku seperti sapi, kerbau, domba, kambing, rusa, unta, dan termasuk hewan liar seperti gajah dan jerapah. Tingkat penularan penyakit mulut dan kuku atau PMK cukup tinggi, tetapi tingkat kematian hanya 1-5%. Sehingga jika ditemukan ternak terlihat lemas, lesu, kaki pincang, air liur berlebih, tidak mau makan, dan mulut melepuh, segera hubungi dinas terkait. Virus ini ditularkan ke hewan melalui beberapa cara, di antaranya yang pertama, kontak langsung antara hewan yang tertular dengan hewan rentan melalui droplet. Yang kedua, sisa makanan atau sampah yang terkontaminasi produk hewan seperti daging dan telur dari hewan tertular. Yang ketiga, kontak tidak langsung melalui vektor hidup, yakni terbawa oleh manusia. Yang keempat, kontak tidak langsung melalui bukan vektor hewan, terbawa melalui angkutan. Kemudian yang kelima, tersebar melalui udara, angin. Gejala klinis pada hewan sapi yang tertular PMK yang pertama, terdapat demam hingga 41 derajat Celcius dan menggigil, tidak nafsu makan, penurunan produksi susu yang drastis pada sapi perah untuk 2-3 hari, keluar air liur berlebih, saliva terlihat menggantung, air liur berbusa di lantai kandang, pembengkakan kelenjar hewan lebih sering berbaring, luka pada kuku dan kukunya lepas, hewan menggosokkan mulut, leher, suka menendangkan kaki. Efek ini disebabkan karena lepuhan pada membran mukosa hidung dan bukal, lidah, moncong bibir, dan sela antara kuku. Gejala pada domba dan kambing terlihat lesi kurang terlihat, lesi atau lepuh pada sekitar gigi domba, kematian pada hewan muda, keluar air liur berlebih. Pencegahan penularan dan penyebaran virus PMK bisa dilakukan dengan biosecurity barang. Yang pertama, disposal, yakni pemusnahan barang-barang yang terkontaminasi. Yang kedua, dekontaminasi, yaitu semua barang yang masuk kandang perlu disanitasi dengan melakukan disinfektan, fumigasi, atau disinfektan lampu ultraviolet. Selanjutnya bisa dilakukan biosecurity kandang. Yang pertama, melakukan disinfeksi kandang dan peralatan secara berkala setelah selesai digunakan. Yang kedua, melakukan disinfeksi lingkungan sekitar kandang secara berkala dan dekontaminasi, yakni dengan cara mencuci kandang, peralatan, kendaraan, dan bahan-bahan lainnya yang memungkinkan bisa menularkan PMK dengan deterjen atau disinfektan. Hal mudah yang bisa dilakukan yaitu dengan penyemprotan disinfektan pada lingkungan kandang ternak. Bagi ternak yang telah terinfeksi virus, maka ada beberapa metode alternatif pengobatan dan pengendalian dengan cara yang pertama, pengobatan pada sapi yang terinfeksi dengan melakukan pemotongan jaringan tubuh hewan yang terinfeksi. Kaki yang sudah terinfeksi bisa diterapi dengan larutan kapri sulfat. Melakukan injeksi intravena preparat sulfadimin. Hewan yang terserang penyakit harus karantina, yakni dipisahkan dari hewan yang sehat selama masa pengobatan. Pencegahan pada sapi yang sehat yaitu dengan hewan tidak terinfeksi harus ditempatkan pada kandang yang kering dan dibiarkan bebas berjalan-jalan. Berikan pakan yang cukup untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada hewan. Kaki hewan ternak yang sehat diolesi larutan kapri sulfat 5% setiap hari selama 1 minggu. Kemudian setelah itu terapi dilakukan seminggu sekali sebagai cara yang efektif untuk pencegahan PMK pada sapi. Jika menemukan adanya kasus, segera laporkan ke dinas yang terkait.